Rekan-rekan sekalian, sudah terlihat slide-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut lagi ya, rekan-rekan sekalian. Silakan yang masih ngopi, dilanjut ngopinya ya, sambil kita eh, diskusi terkait dengan KUP. Mbak Yesi, ada yang masih belum di-admit? Apakah boleh saya admit? Oh iya, sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, rekan-rekan sekalian, kita lanjut ilustrasi terkait dengan sanksi atas kenaikan ya, sanksi kenaikan atas SKP PKP. PT Proklamasi telah memperoleh pengembalian pendahuluan. Jadi melakukan permohonan restitusi ya dengan dengan kategori pengembalian pendahuluan sebesar 110 juta. Wajib pajak dikenai pemeriksaan dan dilakukan penerbitan SKP KB dengan penghitungan sebagai berikut ya. Terutang 315 sekian, kemudian ada kredit pajaknya, PPh pasal 22, 23, 24, 25. Nah, ini kredit pajak semua ya rekan-rekan ya. Kemudian PPh dibayar berdasarkan SKP-nya 90 juta. Jadi karena ada kredit pajak tadi, dikurangi kredit pajak, maka PPh-nya menjadi 90 juta. Sanksi kenaikan ya, sanksi kenaikan 100% dari, kita perhatikan 110 dikurangi 90 gitu ya. Kemudian nilainya menjadi 20 juta. Pajak yang harus dibayar 20 juta ditambah 20 gitu ya. Kemudian menjadi 20. Sanksinya 20, kemudian ditambah pajak terutangnya 20. Nah, untuk menghitung kenaikannya karena ada 100% kan gitu ya. 100% dari sanksi tadi. Oke, kita lanjut ke wajib pajak kriteria tertentu. Nah, ini tadi yang melakukan pengembalian pendahuluan. Kriteria tertentu di sini adalah ya, kita lihat merupakan wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ya, penyampaian SPT-nya tepat waktu dalam 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Jadi tidak ada keterlambatan penyampaian SPT-nya. Gitu ya. Yang penting tepat waktu dulu, benar atau tidaknya itu masih belum ditentukan kan gitu ya. Tidak terlambat melaporkan SPT massa lebih dari 3 kali dalam setahun terakhir. Nah, misalnya 3 kali berturut-turut tidak terlambat gitu ya. Kemudian tidak memiliki tunggakan pajak kecuali angsuran atau penundaan yang diizinkan ya. Laporan keuangan diaudit. Nah, diaudit dan predikatnya minimal WTP ya, wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun terakhir. Tidak pernah divonis pidana penjara selama 5 tahun terakhir. Nah, tidak pernah vonis penjara. Kecuali apabila wajib pajak memenuhi kondisi tertentu sebagai berikut. Wajib pajak dikenai penyidikan pidana perpajakan. Kemudian wajib pajak terlambat melaporkan SPT massa ya dalam 2 kali berturut-turut atau 3 kali tidak berurutan dalam 1 tahun. Wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan. Nah, ini dikecualikan ya apabila wajib pajak memenuhi kondisi berikut. Nah, jadi dikecualikan dari kriteria wajib pajak tertentu yang berhak atas surat ketetapan pajak. Kemudian wajib pajak berhak atas SKP PKP ya dengan persyaratan tertentu tambahannya ya sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi tidak melaksanakan usaha atau kegiatan bebas. Nah, jadi artinya bukan UMKM lah ya.
pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran usaha dan pajak lebih bayar tertentu dengan peredaran maksimal 4,8. Oke, pajak lebih bayar maksimal 1 juta, pajak lebih bayar maksimal 0,5% peredaran usaha. Jadi WPOP dengan peredaran usaha ya dengan kriteria berikut ini. Jadi ini sudah merupakan apa pajak final ini sebenarnya ya, memberikan pajak final yang 0,5%. Nah, tentu tidak ada pengembalian pajak karena dia final. Kemudian wajib pajak badan dengan peredaran usaha dan lebih bayar tertentu dengan peredaran usaha maksimal 5 miliar ya, maksimal 5 miliar. Jadi bisa dengan pengembalian pendahuluan. Kemudian pajak lebih bayarnya maksimal 10 juta. Ya, lebih bayar maksimal 10 juta. Dan kemudian wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penyerahan dan PPN lebih bayar tertentu. Penyerahan maksimalnya 400 untuk wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian PPN maksimalnya 28 juta. Penagihan, keberatan dan banding gitu ya. Penagihan, kemudian keberatan dan banding. Jadi tahapannya mulai dari diterbitkannya STP, surat tagihan pajak, kemudian atau SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan kalau ada pembetulan ya, SK keberatan, kemudian putusan banding, ya, putusan banding misalnya kalau sudah diputuskan bahwa wajib pajak keberatannya ditolak misalnya ya, bandingnya ditolak. Kemudian yang terakhir adalah atas putusan peninjauan kembali. Nah, kalau putusan peninjauan kembali menolak permohonan wajib pajak, maka ya itulah salah satu dasar penagihan pajak ya, ditagih atas dasar itu. Ya. Kemudian sebab dari pengenaan bunga penagihan tadi adalah karena pajak terutang berdasarkan SKP KB. Ya, ada penagihan bunga. Ya. Penagihan dasar penagihan tadi sudah ada berdasarkan SPT dan lain sebagainya. Kemudian dari dasar itu nanti kan ada bunga. Dasar pengenaan bunganya itu, nah itu tadi tetap dari ya SKP, SKPKBT, SK keberatan dan lain sebagainya. Kemudian pajak terutang akibat izin pengangsuran atau penundaan pembayaran. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di awal. Ketika kita mengajukan angsuran, nah misalnya berat nih bayarnya nih, kita ajukan untuk pembayaran secara mengangsur. Berarti kan waktunya panjang, bertambah bulannya, bertambah waktu pembayarannya. Nah, dengan demikian kondisi tersebut tetap dihitung bunganya karena pembayaran mundur. Ya, pembayaran mundur. Jadi bunganya tetap diperhitungkan. Oke, kekurangan pembayaran akibat izin penundaan pelaporan SP tahunan dikenakan sejak tahun jatuh tempo pelaporan hingga saat pembayaran. Nah, seperti itu ya, dikenakan sejak jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Nah, harus lapornya kapan? Mulai dari situ misalnya ya. Oke. Sanksi bunga dalam penagihan contohnya ya. Deklarasi menerima SK PKBT tanggal 13 September ya, yang menyatakan pajak masih harus dibayar sebesar 57 juta sekian. Hingga 12 September, nah ini kan di September ini ya, hingga 12 September menyatakan perusahaan telah membayar sebesar 27 juta, kemudian 20 juta dibayar tanggal 10 November ya 2012 dan ditagih dengan STP tanggal 11 November. Oke ya. Nah, pada saat di awal penagihan ada SKP-nya itu tanggal 12 ternyata sudah dibayar per tanggal 12 ya, SKP-nya tanggal 13. Nah, jadi sebelum SKP-nya sudah dibayar. Ya, kita lihat sanksi bunganya. Pajak yang masih harus dibayar 57. Nah, itu tadi di atas ya. Masih ada pajak dibayar sebelum jatuh tempo. Nah, sebelum jatuh tempo dibayar 27 juta. Ya. Kemudian dibayar setelah jatuh tempo
Nah, jadi ini kan angsuran ya, 2 kali bayar. 20 juta. Sisa pajak yang harus dibayar 10 juta. Sanksinya ya, maka 2 bulan dikali 2% kali 30. Ya, 2 bulan. Nah, ini dari bulan yang ditentukan ya, 30 juta. Sehingga 2% dari 30 juta dikali, nah ini 3 bulan ya. Kalau kita lihat dari September, kemudian September, Oktober, September, Oktober, November, 3 bulan ya. September, Oktober, November. Nah, ini kan pembayaran November, 3 bulan. Jadi 30 juta kali 3 bulan nih. 30 juta. Maka pajak yang harus dibayar ya 10 juta ditambah 1.200.000 atas sanksi tadi ya. Totalnya 11.200.000. Oke, nah sama seperti tadi ya, sanksi penundaan 2% dari setiap penundaan. Ya, dari angsuran dikenakan 2%, angsuran selanjutnya dikenakan 2%. Jadi masing-masing angsuran dikenakan 2%. Sanksi atas bunga penagihan karena penundaan atau karena diminta diangsur. Kemudian kita lihat penagihan karena surat paksa. Ya, surat paksa diterbitkan untuk menagih pajak akibat. Nah, STP ya, STP, SKPKB, SK pembetulan, keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang tidak dibayar sesuai jangka waktu. Nah, ini ya, sudah jatuh tempo, belum dibayar, maka nanti diterbitkan surat paksa. Oke ya, surat paksa. Pengecualian diberikan melalui penagihan seketika. Dan sekaligus apabila, nah ada pengecualian, apabila penanggung pajak yang berniat atau akan meninggalkan Indonesia ya untuk selamanya, ya, gitu ya. Pengecualian diberikan melalui penagihan seketika. Penagihan seketika kalau misalkan sudah mau hengkang ke luar negeri ya ditagih seketika. Penanggung pajak mengalihkan barang yang dimiliki untuk mengecilkan kegiatan usaha, nah, gitu ya, atau semacam lelang, dilelang dulu ya. Kemudian penanggung pajak menyaratkan perubahan bentuk usaha dan badan usaha dibubarkan oleh negara. Ya, kemudian penanggung jawab disita hartanya oleh pihak ketiga, atau misalnya pihak lawan transaksinya atau rekan bisnisnya disita, gitu ya. Nah, itu dikecualikan dari surat paksa. Nah, bisa ditagih seketika. Jadi bukan surat paksa lagi. Nah, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, misalnya jatuh temponya 1 bulan lagi, tetapi sudah ada jangka keberangkatan misalnya ke luar negeri, akan berangkat ke luar negeri, udah tidak perlu menunggu jatuh tempo, akan disita atau ditagih seketika. Penanggung pajak. Nah, kita lihat di sini, penanggung pajak adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, ini adalah penanggung pajak. Ya, jadi ini sering digembar-gemborkan di berita pajak gitu ya. Siapa sebenarnya yang menjadi penanggung pajak? Nah, ini kan hanya eh, apa namanya? memberikan memberikan apa namanya? rasa bias di masyarakat. Ya, jelas-jelas penanggung pajak adalah yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu yang punya NPWP. Ya, kalau yang punya NPWP tersebut tidak ada lagi, maka siapa yang menjadi wakilnya atau siapa yang menjadi ahli warisnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan dikatakan di sini penanggung pajak adalah orang pribadi yang punya kewajiban atau punya hutang pajak, badan, nah, badan yang punya eh, kewajiban pajak, wakil, nah wakilnya orang yang secara nyata berwenang
menentukan kebijakan perusahaan meskipun bukan pengurus. Misalnya, saya adalah pemilik saham gitu ya. Saya pemilik saham, tetapi pengurusnya misalnya mulai dari jajaran direktur, direktur utama, komisaris, dan lain sebagainya, saya tidak terlibat di dalam, tapi saya hanya sebagai investor. Ya, saham saya di situ misalnya mayoritas, tetapi tidak terlibat dalam kepengurusan. Nah, saya bertanggung jawab di situ. Ya, meskipun bukan pengurus. Hak mendahulu. Nah, mendahulu. Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak akibat tagihan pajak yang meliputi ya hak atas mendahului. Maksudnya di sini adalah meliputi pokok pajak gitu ya. Nah, pokok pajak dalam artian kalau ada hutang pajak ya, kemudian ada asetnya disita orang, nah ini asetnya ini harus diambil dulu oleh orang pajak. Oke, sanksi administrasi meliputi bunga ya, meliputi denda dan kenaikan biaya penagihan pajak. Nah, biasanya ada biaya penagihan pajak gitu ya. Kemudian hak atas mendahulu tidak berlaku atas biaya perkara semata gitu ya. Kalau ada perkara akibat hukuman melelang barang, biaya misalnya disita nih, barangnya disita oleh DJP ya, disita lalu dilelang, nanti ada biaya lelang, itu tidak menjadi tanggungan pihak DJP ya, biaya lelangnya nanti dipotong dari aset yang dilelang. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang lelang, misalnya barang lelang dijaga, dirawat, itu kan ada biaya ya. Nah, itu nanti biayanya itu dikenakan atas aset yang dilelang. Biaya perkara semata kalau ada perkara akibat pelelangan, gitu ya. Jadi DJP tidak menanggung hal tersebut. Penyebab hilangnya hak mendahulu, tadi ya, ada mendahulu. Pokoknya kalau ada aset kemudian ada hutang-hutang lain yang didahulukan pajak aja dulunya gitu ya, mengakibatkan hilangnya hak mendahulu. Hak mendahulu hilang setelah lewat batas 5 tahun sejak penerbitan. Nah, misalnya kita kalau sudah lewat 5 tahun diterbitkan, ya udah kita tidak ada lagi kewajiban pajak, tidak ada utang pajak ya, seperti di awal tadi kita di review, overview, bahwa setelah 5 tahun pajak mau benar mau salah itu dianggap sudah benar. Ya, jangka waktu dihitung sejak penerbitan surat paksa. Pemberitahuan surat paksa diberitahukan secara resmi, batas akhir penundaan apabila diberikan penundaan pembayaran. Nah, itu penyebab hilangnya hak mendahulu. Ya, daluarsa. Nah, di sini ada daluarsa penagihan. Hak penagihan setelah daluarsa melampaui 5 tahun. Nah, itu tadi ya, sudah 5 tahun ya daluarsa. Oke ya, berakhirnya masa bagian tahun pajak atau tahun pajak. Tanggal pemberitahuan surat paksa, diterimanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 5 tahun ya, 5 tahun dari sampai di atas. Penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana sudah 5 tahun. Oke, dan penerbitan SKP atau SKB yang mengikuti ketentuan. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak. Nah, kita bisa gugat ya. Apa yang bisa kita gugat? Misalnya di sini wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada peradilan pajak terhadap pelaksanaan surat paksa ya. Kita nih masih sengketa, masih masih bergelut di pengadilan pajak. Ini masih kita sengketakan, tapi udah ditagih bunganya, udah ditagih pajaknya. Itu kita bisa gugat namanya tadi ya. Bisa kita gugat atas itu tadi surat pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan. Mereka dulu sita, kita mau sita nih. Anda belum bayar pajak, udah kita sita aja ya. Kita bisa gugat dia ya, karena kita masih bersengketa di pengadilan pajak. Gitu ya, kita ajukan surat gugatan, masuk lagi ke pengadilan pajak. Oke, kemudian atau atas pengumuman lelang, misalnya harta kita disita, terus mau dilelang gitu, ya kita gugat, tidak terima gitu ya, kita gugat atas perlakuan tersebut. Oke ya, kemudian atas apa lagi gugatan itu dilakukan oleh penanggung pajak? Atas keputusan pencegahan terkait penagihan pajak, misalnya kita masih bersengketa di pengadilan pajak, tapi sudah diberikan surat pencegahan ke luar negeri gitu ya.
kita sudah dicegat kemana-mana, tidak boleh. Kita gugat situ surat itu ya. Banyak ya orang yang tersangkut dengan kasus-kasus pajak, kasus korupsi, udah diberikan apa namanya ya, red line atau apa itu istilahnya, tidak diberikan akses untuk ke luar negeri. Oke ya. Kemudian atas gugatan, kita gugat atas keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan selain ditetapkan dalam pasal 25 gitu. Kalau ada keputusan lain ya di pasal 25. Kemudian ketidaksesuaian prosedur penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Nah, perhatikan teman-teman. Apabila kita misalnya diperiksa, tapi prosedurnya tidak sesuai, banyak prosedur dilakukan oleh oleh pemeriksa dalam hal ini DJP, diperiksa aja padahal prosedurnya tidak sesuai. Misalnya prosedur apa yang disalahkan? Memeriksa wajib pajak yang sudah tidak di tempat. Itu kan? Alamatnya sudah pindah tapi diperiksa di situ. Nah, itu prosedur seperti itu harus diperhatikan. Jangan sampai itu menyalahi aturan. Ya, ketidaksesuaian prosedur menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi tiba-tiba nih kita nggak terima surat karena kita kan sudah pindah tempat. Ya, sudah pindah alamat. Dia kirim surat pemeriksaan ke alamat lama. Tiba-tiba mereka berikan sanksi. Anda tidak membayar surat kami, maka kami akan putuskan Anda punya hutang pajak. Wah, dikirim lagi surat itu. Nggak ada yang terima. Terus tiba-tiba nggak dibalas lagi surat DJP-nya, diterbitkan lagi surat tagihan pajak. Udah, kalau gitu Anda tidak membalas surat kami akan terbitkan surat tagihan, kami tagih pajaknya. Diberikan lagi ke alamat itu. Nah, nggak ada yang respon, nggak ada yang terima karena alamat sudah pindah. Nah, itu kan salah satu ketidaksesuaian. Kan itu ya. Sementara kita alamat sudah lengkap, sudah jelas, ada NPWP baru di tempat baru, di KTP baru. Ya. Nah, hal seperti itu supaya diperhatikan. Banyak ya teman-teman yang wajib pajak pribadi terutama yang mungkin ya asetnya tinggi atau mungkin ada warisan besar. Nah, ini diperhatikan ini. Siapa yang punya aset apalagi di wilayah Jakarta. Ya, atas pengalihannya ini dialihkan kepada ini, belum bayar pajaknya. Itu sering terjadi sengketa. Nah, atas kondisi tersebut kita bisa ajukan gugatan ya. Kita gugat tuh DJP-nya ya. DJP-nya yang sewenang-wenang melakukan pemeriksaan. Kemudian penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang pajak itu asal penghapusannya adalah berlaku atas STP. Ya, ada piutang pajak. Kemudian surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, kemudian SKP dan SKPT. Ya, bisa penghapusan melalui itu atas STP. Kalau ada piutang atas STP ya bisa dihapuskan piutangnya. Kemudian wajib pajak yang piutangnya dihapuskan, seperti wajib pajak tidak dapat diketemukan. Nah, gitu ya. Wajib pajak ini sudah lama tidak ketemu atau tidak ada lagi jejaknya. Nah, itu piutangnya bisa terhapus. Kemudian hak penagihan daluarsa. Kalau sudah daluarsa itu dihapuskan gitu ya. Daluarsanya berapa? 5 tahun. Kemudian dasar penagihan tidak diketemukan. Dasar-dasarnya itu apa gitu kan. Nah, kalau dulu begitu ada penagihan, terbitkan suratnya, simpan di gudang seperti itu ya. Kalau sekarang sudah masuk ke website atau apa gitu ya. Jadi begitu dibuka di situ bukti pembayaran ada, misalnya bukti pelaporan ada, kita mau buka apa juga ada. Jadi udah sangat tidak memungkinkan bahwa dokumen itu hilang gitu ya. Nggak tahu mungkin dokumen-dokumen yang 10-20 tahun lalu barangkali itu masih belum di scan atau belum dimasukkan ke database gitu misalnya gitu ya. Kemudian dihapuskan piutang karena khusus BP Badan bubar misalnya ya, terlikuidasi atau pailit. Nah, kalau pailit, nah piutang pajak ini sebenarnya bisa dihapuskan, tetapi dengan catatan hartanya tidak ada. Ya.
Dicari di sini tidak ada lagi, di sini tidak ada lagi. Kemudian ada kredit pajaknya lagi enggak? Oh, tidak ada lagi. Orangnya mana? Orangnya ada hartanya enggak? Ya udah hartanya aja. Harta orangnya itu yang disita gitu ya. Nah, tetapi kalau masih ada, tetap harus eh, melunasi pajaknya. Pengajuan keberatan. Nah, dalam hal ini ya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. Nah, jadi seperti di awal sudah saya jelaskan, keberatan hanya diajukan ke Dirjen Pajak, DJP ya, ke KPP, melalui KPP ya. Nah, keberatan ini atas apa? Atas SKP, KB, KBT, LB, SKPN, kemudian pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, ini bisa kita ajukan keberatan. Surat permohonan keberatannya seperti ya umum aja ya. Kita sampaikan yang penting maksudnya apa? Maksud dari penyampaian kita bisa dipahami. Kalau misalnya kita keberatan atas ini gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut implementasi pengajuan keberatan meliputi ditangguhkannya jangka waktu pelunasan pajak atas ditetapkannya surat keputusan terkait dengan surat keputusan terkait ya selama 1 bulan. Nah, ini implementasi pelaksanaannya untuk pengajuan keberatan. Gitu ya. Selanjutnya jumlah pajak ditangguhkan tidak dianggap sebagai utang pajak. Nah, pengajuan keberatan ini kalau disetujui maka dianggap bukan merupakan sebagai utang pajak. Syarat pengajuan surat keberatan ini ditulis dengan dalam bahasa Indonesia, ya, kemudian memuat jumlah pajak terutang atau dipotong atau dipungut. Nah, ini yang penting jelas maksudnya ya, bahwasanya kita mengajukan surat keberatan atas apa, bahwa hal ini adalah tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, misalnya data-data yang kita miliki dan data transaksinya bukan seperti itu ya, kita ajukan keberatannya dan memuat alasan yang jelas, alasan yang jelas. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengiriman SKP atau tanggal pemotongan atau pemungutan, ya. Kecuali terdapat force majeure, misalnya bencana alam. Satu surat keberatan untuk satu jenis pajak, 1 tahun pajak. Nah, misalnya suratnya apa? Nah, STP-nya misalnya itu satu surat untuk STP. Kemudian kalau ada lagi SKP, satu surat untuk SKP, gitu ya. Satu surat untuk masing-masing objek. Khusus untuk keberatan atas SKP, wajib pajak wajib telah membayar minimal sejumlah pajak terutang yang disetujui dalam peraturan ya. Harus bayar dulu tuh, pajak terutangnya. Ya, dalam misalnya ada hasil pemeriksaan atau sudah diperiksa ditentukan, nah sepakat nih, misalnya Pak, hutang pajak Bapak 1 miliar kan gitu kan. Lalu kita mau mengajukan keberatan, enggak, kami tidak setuju dengan 1 miliar itu. Oke, karena sudah ditolak nih keberatan kan gitu ya, maka kita lanjut tadi ke banding. Kalau masuk ke banding kita bayar dulu 50%-nya, setengahnya minimal ya, setengahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita benar-benar disetujui 1 miliar adalah bukan hutang pajak, maka 500-nya nanti akan dikembalikan berikut dengan bunganya. Nah, jadi negara juga bisa membayar bunga denda ya, sanksinya atau bunga. Hak wajib pajak atas pengajuan keberatan. Haknya apa? Oke ya, dasar pengenaan pajak. Nah, itu dasar pengenaan pajak atas apa tadi? Kita punya hak untuk mengajukan keberatan. Wajib pajak berhak meminta dan DJP wajib memberikan keterangan atas dasar pemotongan atau pemungutan pajak. Jadi apa yang dipungut dari kita, kemudian kita minta penjelasan. Nah, wajib ya, wajib pajak, DJP wajib memberikan penjelasan. Oke ya. Kemudian dasar penghitungan rugi, kalau kita misalnya kita dinyatakan rugi, ya dasarnya apa ya? Mereka harus memberikan penjelasan. Penyelesaian surat keberatan. Nah, surat keberatan penyelesaiannya ya dalam jangka waktu 12 bulan sejak menerima surat keberatan
Dirjen pajak wajib membuat keputusan yang berupa, gitu ya, maksimal 12 bulan itu keputusannya harus ada. Di antaranya adalah menerima seluruhnya, misalnya menerima atau menyetujui gitu ya, menerima seluruhnya, ya seluruhnya 100%, oke kita terima, kan gitu ya. Keberatannya kita terima atau keberatannya kita tolak seberapa, seluruhnya sebagian, oke ya. Menerima sebagian atau menolak, menambah jumlah pajak terutang. Nah, bisa menambah pajak terutangnya bisa karena mungkin ada dokumen lain atau informasi lain yang didapat, ya. Jadi bisa bisa jadi menjadi nambah utang pajaknya. Kemudian sebelum penerbitan keputusan, wajib pajak dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan. Nah, kalau ada bukti-bukti tambahan, silahkan disampaikan atau penjelasan lain, ya. Apabila jangka waktu terlewati, surat keberatan dianggap diterima. Nah, misalnya dalam jangka waktu 12 bulan tidak ditanggapi, ya udah kita dianggap setujui, diterima keberatan kita. Sanksi terkait penyelesaian keberatan. Sanksinya eh, tidak berlaku jika WP mengajukan permohonan banding, gitu ya. Jadi itu tadi, tiba-tiba sanksi ditagih gitu kan, itu tidak berlaku. Tapi kok ada tagihannya, maka itu tadi yang harus kita gugat. Ya, apabila pengajuan keberatan ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenai sanksi denda 50% dari selisih pajak terutang, ya berdasarkan keputusan keberatan dan pajak yang telah dibayar. Begitu ya. Apabila pengajuan keberatan ditolak, nah ini ketika ditolak ya, ditolak, kita keberatan nih ditolak, ya udah kita bayar pokoknya, bayar juga sanksinya. Nah, kita lihat ilustrasinya, ya. Koperasi menerima SKP KBE, memintakan pajak masih harus dibayar, ya, masih harus bayar 48 juta sekian melalui pembahasan akhir dalam hal pemeriksaan ya. Wajib pajak menyetujui membayar sebesar 23 juta, ya, melunasinya, kemudian mengajukan keberatan untuk selisihnya ya. Dirjen pajak menerima sebagian keberatan wajib pajak dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus terutang sebesar 43 juta. Sanksinya ya 50% dari 43 juta 500, sorry ya 48 ini ya, dikurangi 23 juta. Kemudian ya selisihnya adalah 10 juta. Jumlah masih harus bayar 20 ditambah 10 menjadi 30 juta gitu ya. Karena ada perhitungan sanksi. Pembuktian ketidakbenaran secara jabatan ya, pembuktian ketidakbenaran SKP secara jabatan. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan, maka wajib pajak tidak ketika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan dan telah ditegur. Nah, dan ini satu kesatuan ya, tidak terpisah. Misalnya yang terpisah itu atau berarti salah satunya. Kalau dan ya itu tidak bisa kita pisahkan ya. Kalau misalkan wajib pajak menyampaikan SPT atau telah ditegur berarti salah satu kan. Nah, kalau misalkan eh, wajib pajak telah ditegur, wajib pajak telah menyampaikan SPT dan ditegur, gitu ya, dan ditegur. Kalau salah satunya saja dalam artian kalimatnya pakai dan, nah itu kan masih belum belum sempurna ya, belum lengkap. Dan masih ada yang lain yang belum belum hadir di situ. Telah ditegurnya belum ada. Oh kita nggak ditegur, gitu ya. Cuma tidak menyampaikan, tapi tidak ditegur. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Nah, apabila memang harus melaksanakan pembukuan, ya, wajib memberikan atau membuat pembukuan. WP menghalangi pemeriksaan memasuki tempat tertentu. Nah, apabila ada pemeriksaan, kita mau periksa nih daerah ini nih, tempat usaha Bapak nih, kalau dihalang-halangi, maka gitu ya, bisa diberikan SKP secara jabatan. Maka wajib pajak wajib membuktikan ketidakbenaran SKP-nya, kayak gitu ya. Diberikan secara jabatan, kayak seperti tadi tiba-tiba diberikan NPWP, gitu ya, atau diberikan PKP secara jabatan. Nah sekarang diberikan SKP secara jabatan. Kalau misalkan kita nggak terima, buktikan.
datanya mana gitu ya. Jika pembuktian tidak diberikan, maka keberatan ditolak gitu ya. Kalau tidak ada pembuktian atau data-data yang memang yang mendukung ketidak kesepakatan kita atau keberatan kita. Pengajuan banding. Ya, perhatikan teman-teman di sini pengajuan banding. Wajib pajak hanya dapat mengajukan banding atas keputusan keberatan kepada badan peradilan ya di lingkungan petun dengan syarat permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas. Diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan surat keputusan keberatan, dilampiri salinan surat keputusan keberatan. Salinannya harus ada salinan ya, lampirkan. Sebagai implikasi banding, jangka waktu pelunasan pajak terkait ditangguhkan hingga 1 bulan setelah penerbitan surat keputusan banding. Nah, kemudian jumlah pajak terhutang bukan merupakan hutang pajak. Jadi jumlahnya itu belum inkrah gitu ya sebagai hutang pajak. Apabila permohonan ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenai sanksi 100% dari selisih pajak terhutang ya. Selisihnya ya. Kalau kita bayar setengah, berarti setengahnya lagi kita harus bayar kena sanksi 100%. Gitu ya. Kemudian itu tadi selisih pajak terhutang menurut putusan banding dan pajak yang telah dibayarkan. Oke, kita lihat contoh ilustrasinya. Sanksi kenaikan atas penyelesaian banding. Ya. Invasi menerima SKPKB yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar 97 juta. Melalui pembahasan akhir, nah di pembahasan akhir, kalau pemeriksaan kan ada pembahasan akhir ya. Wajib pajak menyetujui pembayaran 50 juta. Oke, 50 juta melunasinya. Kemudian mengajukan keberatan. Putusan keberatan menetapkan pajak seharusnya sebesar 73 juta. WP mengajukan banding dan putusan banding menetapkan pajak terhutang seharusnya sebesar 61 juta gitu ya. Harusnya bayar 61 juta setelah mengerucut gitu ya. Pembuktian bukti lah kayak gitu ya. Sanksi kenaikan 100% dari 61 dikurangi 50 juta. Berarti tinggal 11 juta gitu ya. Nah, kemudian 11 ditambah 11 karena terhitung bulannya ya. Menjadi 23 juta. Ya, karena tadi 100%. Sanksinya 100%. Imbalan bunga atas keberatan. Ya, imbalan bunga atas keberatan peninjauan kembali. Apabila keberatan banding atau peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya, sedemikian hingga pajak yang telah dibayarkan bersifat lebih bayar. Jadi kita lebih bayar di negara, maka wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran. Ditambah bunga 2% per bulan selama 24 bulan. Gitu ya. Kita minta kembali dana kita yang lebih, kemudian ditambah bunga. Jangka waktu dihitung hingga penerbitan surat keputusan keberatan banding atau peninjauan kembali. Seperti itu ya jangka waktunya. Imbalan bunga atas surat keputusan. Oke ya, imbalan bunga atas surat keputusan. Kalau ada surat keputusan. Surat keputusan menyebabkan pajak lebih bayar meliputi surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Seperti itu ya. Nah, surat keputusan ini ya terdapat imbalan bunga dihitung hingga penerbitan bunga surat keputusan sejak saat pembayaran yang menyebabkan lebih bayar terkait dengan SKP, SKBT, kemudian STP dan juga penerbitan SKPN atau SKPLB gitu ya. Nah, imbalan bunga atas surat keputusan tadi kan gitu ya. Kalau sudah diputuskan sekian, nah apakah ada bunga, ada imbalan bunga ya? Kalau kita bayar sanksi, kalau terima ya ada bunga. Imbalan bunga atas sanksi administrasi ya diatur di pasal 14 ayat 4. Kemudian imbalan bunga atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa ini dia ya surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ada bunga terus dibayar gitu ya. Dibayar bunganya. Lalu kita ajukan lagi permohonan penghapusannya. Nah, gitu ya. Disetujui
maka dikembalikan bunganya ditambah lagi dengan bunga atas sanksi tadi. Pembukuan dan pemeriksaan gitu ya, pembukuan dan ketentuan khusus. Kita perhatikan pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan, penyerahan barang atau jasa. Ya, pembukuan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi. Nah, ini untuk pajak biasanya hanya neraca dan laba rugi ya. Kalau dia sudah diaudit, nah itu laporannya terdiri dari neraca, laba rugi, kemudian perubahan arus kas, kemudian apa lagi? Catatan atas laporan keuangan, ya, kemudian modal, gitu ya, penyusunan modal. Nah, itu kalau diaudit. Kalau kita hanya perusahaan biasa tidak diaudit, udah cukup memberikan neraca dan laba rugi saja ke Dirjen Pajak. Kewajiban pembukuan, kita perhatikan di sini yang wajib dalam melakukan pembukuan. Subjek yang wajib melaksanakan pembukuan meliputi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian wajib pajak badan, gitu ya, wajib pajak badan. Nah, subjek pajak wajib melaksanakan pencatatan sebagai pengganti pembukuan meliputi WPOP yang diizinkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi kalau dia sudah memilih menggunakan perhitungan norma ya, penghitungan norma untuk orang pribadi, ya tidak perlu lagi melakukan pembukuan. Kayak gitu ya. Tidak perlu melakukan pencatatan misalnya buat neraca, buat laba rugi, gitu perlu. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau hanya misalnya penjualannya final dijual dari brutonya langsung dikenakan pajak 0,5%. Nah, ini bisa tidak menggunakan pembukuan seperti itu ya, atau bisa memilih menggunakan pembukuan atau juga tidak. Oke, syaratnya kita lihat harus memperlihatkan etikat baik. Nah, tentu semua harus ada etikat baik ya. Segala sesuatu harus ada etikat baik. Kemudian mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ya, tentu realnya ya, usahanya apa ya yang dijelaskan, yang dicatat apa yang terjadi di usahanya. Kemudian diselenggarakan di Indonesia. Nah, ini syarat pembukuan ya, menggunakan huruf Latin, menggunakan angka Arab, kemudian satuan mata uang rupiah, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harus mengajukan ya, diajukan dulu permohonan untuk membuat laporan bahasa Inggris. Diselenggarakan dengan stelsel aktual atau stelsel kas secara taat asas, gitu ya, bisa menggunakan taat asas. Kemudian minimal terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, gitu ya. Ada harta, ada modal, kemudian ada penghasilan, ada biaya-biayanya. Nah, itu syarat pembukuan. Kemudian kita lihat metode pembukuan. Perubahan yang dapat dilakukan ya meliputi tahun buku. Nah, tahun buku umumnya di Indonesia itu Januari, Desember ya. Tahun buku itu Januari, Desember, periode pembukuan. Ya. Kemudian metode pembukuannya seperti pengakuan penghasilan dan biaya, penyusutan aset tetap, penilaian persediaan. Gitu ya. Ada persediaannya ya, dibuat penilaiannya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu memperoleh persetujuan Dirjen Pajak diajukan sebelum dimulainya tahun buku disertai dengan alasan-alasan perubahan. Ya, kalau misalkan periode pembukuannya bukan Januari Desember ya diajukan permohonannya. Atau misalnya laporan keuangannya menggunakan mata uang asing ya diajukan gitu ya. Diajukan kepada DJP. Pembukuan dalam bahasa asing atau mata uang asing. Nah, ini adalah memerlukan izin Kemenkeu apabila dikukuhkan oleh wajib pajak sebagai berikut. Wajib pajak dalam rangka PMA, BUT, ya, kemudian bursa efek dan lain sebagainya. Gitu ya. Memberitahukan secara tertulis kepada KPP setempat apabila
dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Kalau ada kontrak karya harus memberitahukan ya, atau kontraktor kerjasama, gitu ya. Ada apa namanya perusahaan yang apa tuh joint operational ya, JO ya. Nah, perusahaan A dan perusahaan B membentuk perusahaan C untuk proyek tertentu. Pencatatan, nah di sini pencatatan ya, peredaran atau penerimaan bruto usaha, yaitu meliputi harta dan kewajiban. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur, gitu ya. Kemudian memperlihatkan penghasilan, gitu ya, yang dikenai PPh final. Kalau dia final, dia cukup catatan. Penghasilan bukan objek pajak. Selanjutnya, pencatatan dipergunakan sebagai dasar penentuan jumlah pajak terutama. Misalnya, pengusaha UMKM gitu ya. Nah, misalnya penjualannya 100 juta, langsung dikali tarif 0,5%. Nah, ini UMKM ya. Jadi penjualannya itu dasar mengenakan pajaknya. Itu adalah final. Ya, final. Jadi hanya penjualannya saja yang dicatatkan. Kemudian syarat pencatatan. Pencatatan dilaksanakan berdasarkan stelsel kas, jangka waktu pencatatan meliputi 12 bulan. Nah, semua laporan setahun ya. Pencatatan dilaksanakan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan urutan tanggal. Nah, misalnya penjualan Januari, ya kalau perlu dirinci tanggal sekian, Februari tanggal sekian. Jadi muncul total per bulan. Gitu. Ya, didukung dengan dokumen ya, penjualan didukung dengan dokumen. Penyiapan buku, catatan dan dokumen lain. Penyiapan selama 10 tahun di Indonesia wajib dilakukan atas dasar pembukuan meliputi buku, catatan, dokumen. Hasil pengolahan data pembukuan yang dikelola secara elektronik atau online. Jadi, ingat pembukuan itu harus kita simpan selama 10 tahun. Walaupun kewajiban pemeriksaan itu hanya 5 tahun gitu ya. Kalau ditemukan misalnya bukti permulaan, ada bukti-bukti lain yang notabene ya, dianggap melakukan tindak pidana, bisa diperiksa 10 tahun ke belakang ya. Maka kita wajib menyimpan selama 10 tahun. Penyimpanan wajib dilakukan oleh ya, wajib pajak itu sendiri ya, di tempat kegiatan usahanya dan badan yang melakukan kegiatan usaha. Nah, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data keterangan atau secara bukti objek secara profesional berdasarkan standar tertentu. Nah, ini tadi ya pengawasan. Ini fase-fase pengawasan di sini. Jadi dilakukan pemeriksaan atas apa yang sudah kita laporkan. Kita sampaikan ke orang pajak, misalkan dinyatakan perlu diperiksa, maka mereka memeriksa. Itu adalah fase pengawasan. Ya, menguji kepatuhan juga salah satu yang dilakukan wajib pajak dalam memeriksa itu menguji kepatuhan. Apakah kita patuh? Misalnya kepatuhan kita apa? Melaporkan hartanya atau membayar pajaknya yang masih menggantung. Itu kepatuhan juga ya, menguji kepatuhan. Ya, jadi pemeriksaan juga dilakukan dalam hal melaksanakan tujuan lain. Kalau ada tujuan lain, misalnya perlu diperiksa karena ada data-data yang dianggap agak mencurigakan lah. Ya, nah itu tadi tujuan pemeriksaan tadi adalah pengawasan. Tujuan lain dalam pemeriksaan yaitu memberikan NPWP secara jabatan. Nah, ini adalah pemeriksaan juga. Tiba-tiba nih diberikan NPWP, itulah bagian dari pemeriksaan ya sebagai tujuan lain. Kemudian penghapusan NPWP juga termasuk tujuan lain. Dihapuskan NPWP misalnya dianggap ini tidak lagi layak untuk menggunakan NPWP, gitu ya. Atau tujuan lain dalam pengukuhan atau pencabutan PKP-nya. Ya, pengumpulan bahan penyusunan NPWP-nya, kemudian mencocokkan data, penentuan wajib pajak lokasi terpencil, ya. Nah, itu adalah macam-macam tujuan lain dari pemeriksaan itu tadi.
Kemudian wajib pajak, kewajiban wajib pajak terperiksa. Ya, kewajiban wajib pajak terperiksa meliputi terperiksa itu ya itu wajib pajak tadi yang diperiksa tadi ya, terperiksa. Kewajibannya apa? Memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan. Ya, memberikan kesempatan memasuki ruang yang dipandang perlu. Jadi pemeriksa misalnya pengen turun ke lapangan melihat lokasi tempat usaha, kita harus memberikan ruang kepada mereka, memberikan keterangan yang diperlukan. Nah, keterangan apa lagi yang dibutuhkan? Kita siap untuk menjelaskan. Ya, kewajiban wajib pajak untuk merahasiakan informasi terkait pengumuman ditiadakan atas kepentingan pemeriksaan. Jadi tidak ada lagi kerahasiaan dalam pemeriksaan. Misalnya sudah keluar surat pemeriksaannya, wajib apa saja yang diperlukan wajib kita sampaikan. Tidak ada lagi rahasia gitu ya. Yang diperlukan, namanya diperlukan, harus kita sampaikan. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyegelan. Pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan kepada wajib pajak terperiksa, yaitu tanda pengenal pemeriksa. Ya, tanda pengenalnya, kemudian surat, ya, surat perintah pemeriksaan. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal apa misalnya ya, kita tiba-tiba dipanggil polisi ya, ada suratnya gitu ya. Mana surat tugasnya, mana surat ininya. Nah, begitu juga pajak ya, diperiksa, surat harus ada tanda pengenalnya bahwa ini saya dari pajak. Kemudian suratnya mana, kita harus periksa. Kalau perlu konfirmasi apakah sedang melakukan pemeriksaan kepada ini, dan pemeriksanya ini gitu ya. Nah, biasanya konfirmasi dulu, Pak, ini kita kirim surat bla bla bla. Nanti kita banyak komunikasi baru janjian gitu ya. Oke, Pak, kita akan ke kantor memberikan data-data yang dibutuhkan. Gitu ya. Selanjutnya penyegelan dilakukan jika wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa. Nah, petugas pajak berhak menyegel gitu kalau ditutup-tutupi. Ya, kalau misalnya ada yang perlu diperiksa, ada yang dicek, tapi ditutupi. Wakil wajib pajak. Nah, kita perhatikan, wakil wajib pajak adalah bisa pengurus atau bagi wajib pajak, bisa juga kurator. Nah, ini kami lagi nangani kasus ini ya. Kasus restitusi atas restitusi atas kredit pajak perusahaan yang pilot. Jadi dalam hal ini tim kami adalah kurator tentunya. Nah, kurator ini adalah wakil negara untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang pilot. Sama seperti notaris ya. Notaris adalah wakil negara untuk memberikan legalitas terhadap notasi atau catatan-catatan apa yang perlu untuk diaktakan. Ya, jadi notaris itu sah secara hukum karena dia adalah swasta yang mewakili negara. Nah, begitu juga kurator. Jadi kami sebagai tim kurator juga berhak sebagai pengurus menggantikan pengurus yang tercatat di akta. Ya, wakilnya adalah kurator khusus wajib pajak yang dinyatakan pilot. Nah, tentu perusahaan tersebut lagi pilot dan sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan tata niaga ya, pengadilan pilot. Halo? Kemudian wakil dari wajib pajak ini bisa juga orang atau badan pelaksana pemberesan khusus wajib pajak dalam pembubaran. Nah, pemberesan ini bisa notaris ya, dibereskan tuh misalnya untuk menutup aktanya nanti notaris, kemudian memperkirakan hutang-hutang pajak apalagi yang masih belum nanti dicek nih, ada nggak hutang pajaknya,
Tidak ada. Oh, mana buktinya? Nanti dilihat dari surat keterangan fiskal ya. Ada nanti SKF-nya ya yang dikeluarkan khusus pembubaran. Kemudian wakil lain dalam hal ini adalah likuidator ya, kalau ada sudah likuidasi misalnya. Khusus wajib pajak yang sudah likuidasi. Misalnya yang likuidasi gitu ya. Kemudian wakil warisan yang belum terbagi yaitu ahli waris. Ya, kalau tiba-tiba orang tua sudah semuanya tidak ada, kemudian hartanya belum diserahkan atau belum diaktakan untuk diwariskan, maka akan ada yang namanya warisan yang belum terbagi. Maka sebagai wakilnya adalah ahli warisnya gitu ya. Kemudian pelaksana wasiat dalam hal ini siapa? Kuasa hukumnya. Ya, atau pengurus harta di pengadilan. Oke, wakil siapa lagi? Yaitu wali atau pengampu bagi anak yang belum dewasa atau orang dalam pengampuan, misalnya dalam pengawasan ya. Kemudian kuasa wajib pajak ya, kalau dia ada surat kuasa. Itu juga wakil. Misalnya rekan-rekan sekalian mau memberikan kuasa kepada saya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, ya itu bisa ya pakai surat kuasa. Atau surat kuasa dalam hal misalnya di pengadilan, mana di pengadilan pajak, di pengadilan negeri juga bisa ya pakai surat kuasa. Nah, bedanya kalau beracara untuk mewakili wajib pajak di pengadilan pajak kita harus punya yang namanya kartu beracara ya. Jadi kartu kuasa kuasa hukum wajib pajak. Baru kita bisa beracara di pengadilan pajak. Kemudian di pengadilan negeri kita harus punya kartu advokat. Jadi tidak hanya sarjana hukum, selesai sarjana hukum bisa beracara, tidak begitu ya. Harus punya legalitasnya yaitu kartu advokat, kartu beracara di pengadilan negeri. Kemudian tanggung jawab wakil wajib pajak. Nah, kita perhatikan, wakil juga punya tanggung jawab ya. Bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng. Gitu ya, atas pembayaran pajak secara keseluruhan. Kemudian tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan dan meyakini DJP bahwa wakil tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Ya, tidak mungkin dibebani tanggung jawab dalam hal apa kalau ada alasan tertentu. Ya. Nah, kita lihat di sini syarat-syarat kuasa di sini ya. WPOP atau badan dapat menunjukkan seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menunjuk ya salah satu kuasa. Siapa yang berkompeten? Nah, tentu itu diatur dalam undang-undang ya, bahwa yang berkompeten dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan di pengadilan pajak nanti seperti ini. Ya, di pengadilan pajak juga seperti ini. Kayak gitu ya. Bisa menunjuk wakil. Kemudian dengan surat khusus, surat kuasa khusus bersifat tidak dapat dilimpahkan, begitu tidak dilimpahkan dengan syarat sebagai berikut ya, yang dikuasakan misalnya memiliki NPWP, melaporkan SPT, menguasai ketentuan perpajakan, memiliki surat kuasa khusus yang diberikan dari wajib pajak tadi ya, kemudian memiliki brevet atau ijazah formal lainnya bagi kuasa non non konsultan gitu ya. Non konsultan bisa memberikan bukti tadi. Pengungkapan rahasia oleh pejabat. Ya. Pejabat atau tenaga ahli perpajakan dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak kecuali, nah ingat kita sebagai konsultan, teman-teman nanti sebagai konsultan kalau mau berminat sebagai konsultan ya tentu harus memegang rahasia ya. Rahasia wajib pajak itu penting. Jadi tenaga ahli dilarang mengungkapkan ya, saya keluar dulu sebentar ya.
halaman 113, Pak. Wih, jauh ya dari 4 ya. Oke, sini ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Pengungkapan kerahasiaan oleh pejabat. Pejabat atau tenaga ahli perpajakan dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak. Misalnya, loh, kenapa ya? Bisa langsung turun ya? Sampel apa tadi ya? Nah, ini dia ya. Nah, pejabat atau tenaga ahli perpajakan dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak. Nah, misalnya kantor pajak misalnya ya. Kantor pajak punya data-data wajib pajak semua nih. Ya, data-data wajib pajak yang misalnya orang pribadi yang hartanya besar gitu kan. Kemudian digembor-gemborkan ke siapa gitu, ke marketing ini, marketing ini, marketing ini. Supaya marketing lain bisa memberikan penawaran barang misalnya. Itu tidak boleh ya. Atau dalam hal misalnya pemeriksaan di pengadilan negeri. Nah, tidak boleh kalau tidak ada surat dari pejabat yang berwenang, ya. Kecuali gitu ya, kecuali nah pejabat berperan sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan, ya, kalau ada pengadilan. Misalnya saya memiliki data pribadi atau data perusahaan tersebut, semuanya saya punya datanya, ya. Nah, itu tidak bisa saya bocorkan kemana-mana, kecuali saya mewakili persidangan di pengadilan pajak. Nah, kita bisa tunjukkan data-data apa saja yang perlu diberikan. Ya, kemudian diberikan sebagai keterangan kepada pejabat lembaga atau instansi pemeriksaan keuangan negara. Atas izin tertulis Menkeu Menteri Keuangan ya, diberikan untuk kepentingan negara. Jadi kalau untuk kepentingan negara ya kita tidak bisa mengelak. Begitu ya. Pihak lain yang berhak atas keterangan pejabat atau tenaga ahli. Nah, ini dia. Kalau diperlukan tenaga ahli ya silakan kan gitu ya. Misalnya saksi ahli, ya, itu sering diperlukan di pengadilan. Ya, pihak lain yang berhak merupakan pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara meliputi pejabat dari lembaga negara BPK, namanya BPK ya, pejabat dari instansi. Nah, ini pejabat-pejabat yang berhak atas keterangan kalau misalkan dia mau memberikan keterangan. Ya, misalnya butuh penjelasan secara rinci dari seorang ahli. Nah, ini bisa diminta misalnya dari pejabat terkait, dalam hal ini bisa BPK ya, BPKP. Pihak lain yang bersangkutan wajib pajak menunjukkan surat tugas untuk menyebutkan. Nah, kalau diberikan surat tugas bisa kepada pihak lain ya, nama wajib pajak, keterangan yang tidak diketahui. Begitu. Jadi dikatakan di sini pihak lain yang berhak atas keterangan pejabat atau tenaga ahli ya, bisa ditunjuk atau juga dari ahli siapa yang berkompeten. Lingkup pejabat pemberi keterangan. Nah, lingkupnya dalam hal ini adalah Dirjen Pajak atau DJP, direktur ya. Kepala Kanwil. Kepala Kanwil juga bisa dimintain keterangan. Kemudian Kepala KPP, Kepala Kantor Pajak. Kepala Kantor Pemeriksa, Pendidikan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan PBB, dan tenaga ahli lainnya gitu ya. Bisa dimintai keterangan kalau memang dibutuhkan di persidangan di pengadilan. Nah, peniadaan kewajiban merahasiakan oleh pihak ketiga. Keterangan atau bukti terkait yang dikenai pemeriksaan, penagihan atau penyidikan pidana perpajakan. Oke ya.
permintaan tertulis Menkeu kepada bank, misalnya dibutuhkan informasi dari pihak bank. Ya, udah. Sebenarnya ini secara teoritisnya ya, kalau misalkan sudah Menkeu memberikan apa syarat, udah tinggal diberikan informasi, baik itu dari mana saja, mau dari bank, dari instansi manapun. Kemudian permintaan secara tertulis Dirjen Pajak kepada akuntan publik. Nah, kalau akuntan publik melakukan audit kepada perusahaan tersebut, ya, maka DJP bisa meminta keterangan dari akuntan publik tersebut, ya. Misalnya menanyakan, apakah Anda melakukan pengauditan terhadap perusahaan ini tahun buku sekian-sekian. Maka nanti akuntan publik akan menjawab tertulis juga, benar kami telah melakukan pengauditan. Tetapi kalau misalkan tidak benar, ya akan dijawab kami tidak melakukan pengauditan atas perusahaan ini bla bla bla. Berarti perusahaan tersebut melakukan pembohongan berbahaya gitu ya. Itu kalau sudah sampai ke ranah pengadilan. Ya, kemudian bisa juga konsultan pajak minta keterangan. Kantor administrasi apa saja yang berkaitan. Kemudian pihak lain, nah, gitu ya. Peniadaan kerahasiaan, jadi tidak boleh dirahasiakan lagi kalau memang dibutuhkan untuk bukti-bukti terkait dengan persidangan. Pengurangan, penghapusan, dan pembatalan total pajak, ya. Atas jabatan atau permohonan wajib pajak, Dirjen Pajak berwenang atas mengurangkan atau menghapuskan sanksi. Jadi kalau kita mengajukan permohonan pengurangan sanksi, ya bisa ya, atau atas kewenangan Dirjen Pajak. Tapi biasanya sih atas permohonan kita ya, kita ajukan permohonan, maka nanti Dirjen Pajak bisa menyetujui atau tidak. Malah keseringan tidak disetujui ya. Kalau alasannya cuma hanya lupa, salah, atau apa lain sebagainya, itu sangat tidak disetujui, permohonannya tidak disetujui. Kalau hanya lupa saja, ya udah sekarang tidak lupa lagi kan, silahkan bayar. Nah, digituin ya. Jadi alasannya mesti jelas. Oke ya. Kemudian pengurangan atau penghapusan juga Dirjen atau dalam hal ini Dirjen Pajak ya, juga berwenang membatalkan tetapan pajak STP ya, bisa dibatalkan STP-nya kalau memang benar-benar tidak memenuhi syarat ya. Kalau misalnya karena pertemanan, ya saya nggak tahu ya, memenuhi syarat udah bisa dibatalkan. Kemudian membatalkan hasil pemeriksaan berikut surat ketetapan pajaknya atas pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi ingat ya, setelah pemeriksaan harus ada surat pemberitahuan. Ini adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sekian-sekian. Nah, kemudian nanti tahap selanjutnya akan ada pembahasan. Ya, diundang nih nanti, kita wajib pajak diundang sama DJP-nya ngumpul nih. Ya, pembahasannya, Pak, ini gini gimana kalau ada sanggahan-sanggahan bisa disampaikan di situ. Ya. Nah, atas sanggahan itu kalau misalkan tidak diterima, udah nanti ditetapkan pajak terutangnya oleh DJP. Sanksi bagi petugas pajak. Nah, ini ya, petugas pajak sesuai peraturan perundangan, petugas menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai ketentuan akibat kelalaian atau kesengajaan. Nah, ini dikenakan sanksi ya. Pengaduan ke unit internal Kemenkeu hingga sanksi pidana. Nah, kita misalnya kalau merasa agak dizolimi, ya bisa kita adukan ke Kemenkeu ya. Kalau ke atasan nggak mungkin, dia paling karena dia kenal gitu kan, atau bawahannya langsung, itu juga dibela gitu ya. Atasan yang baik adalah pasti membela bawahannya. Kalau dia tidak membela bawahannya, ya bukan atasan yang baik mungkin. Oke ya. Petugas bertindak di luar kewenangan secara sengaja. Nah, kewenangannya ada, kita harus tahu. Ya, di luar itu maka dia melanggar undang-undang. Oke ya. Pidana pasal 368 KUHP. Nah, ini kalau pidana kan sudah masuk KUHP ya. KUHP pidana atau KUHP perdata. Kalau ini kan pidana gitu ya. Petugas
mengancam atau memeras wajib pajak. Jadi tidak boleh mengancam, apalagi memeras wajib pajak ya di lapangan. Kamu kalau nggak bayar nanti begini, nah, itu mengancam. Pidana pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ingat ya, pasal 368 itu adalah pemerasan. Ya, 368. Kalau 378 apa? Penipuan ya. Ya, 378 penipuan, 368 pemerasan. Pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Nah, kalau terjadi tindak pidana korupsi ya. Nah, kalau tadi ingat, kalau tadi kasusnya yang kita bicara tadi si Gayus itu sebenarnya ranahnya adalah gratifikasi ya, gratifikasi. Jadi dananya itu bukan diambil dari kas negara. Kalau itu keluar dari kas negara maka terjadi korupsi. Tapi kalau belum masuk ke kas negara, nah ini pemahaman saya ya, belum masuk ke kas negara tetapi akan mau masuk ke kas negara, nah ini namanya gratifikasi. Ya, dengan jabatannya dia bisa merubah keadaan, merubah keputusan. Kemudian tidak dituntut secara pidana atau perdata apabila pelaksanaan tugas didasari etikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya, kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya sudah bebas dari tuntutan. Nah, ini sanksi bagi petugas pajak. Oke, permohonan wajib pajak atas pengurangan penghapusan. Nah, ini kan di atas sudah dijelaskan, cuma ada tambahan di sini adalah syarat pengajuan permohonan meliputi wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan. Oke ya. Satu permohonan berlaku untuk satu ketetapan. Oke ya. Kemudian permohonan dapat diajukan 2 kali. Jadi kita mengajukan permohonan 2 kali kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak akibat hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 kali. Ingat ya, untuk pembatalan surat ketetapan pajak dalam hal selesai diperiksa, misalnya kan nanti muncul SKP-nya, ya. Jadi hanya bisa diajukan permohonan 1 kali. Oke ya. Kemudian Dirjen Pajak memberikan putusan maksimal 6 bulan atau permohonan dianggap diterima. Oke ya, 6 bulan nggak ditanggapi, maka dianggap diterima permohonan kita. Ya, atas permohonan sanksi, permohonan pengurangan, permohonan penghapusan. Kode etik ya, kode etik ya, yang wajib dipatuhi pegawai adalah, itu dia ada di peraturan Menteri Keuangan ya, bisa dibaca itu lebih panjang lagi nanti ketentuannya di kode etik tersebut. Nah, kemudian pelanggaran kode etik juga diatur di Permenkeu nomor 1 tadi ya. Kemudian di situ ada nanti hukuman disiplin dan juga pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran. Nah, jadi kalau kita merasa ada yang tidak beres, kita bisa melakukan pengaduan. Atau kita juga kadang-kadang bisa ngomop ya, nggak boleh gitu dong Pak, soalnya kemarin bla 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 gitu kan. Tergantung kita aja, diplomasi sebenarnya sih. Kalau misalkan terjadi arogansi, ya kita juga bisa ini ya, menyesuaikan gitu ya. Kalau kita udah terbiasa, Pak jangan gitu dong, Bapak jangan arogan. Ya, kalau aturan. Nah, gitu. Kadang-kadang ada yang fleksibel gitu. Udah Pak, kita ketemu di mana aja gitu. Dalam artian ketemunya misalnya gini. Ketemunya ya boleh nggak Pak kita pangkas misalnya. Oke, kita pangkas, tapi dengan wajar ya Pak, gitu misalnya ya. Wajarnya gimana? Kalau misalnya terutangnya 1 miliar, kita pangkas berapa nih yang wajar? Udah 1 miliar kita udah nggak bisa bantah, datanya nggak ada. Yang wajar berapa? Ya Pak, wajar sih saya nggak punya uang nih misalnya. Kita sampaikan 100 juta boleh nggak? Oh Bapak nggak wajar dong. Kita ketemunya di mana? Di tengah lah gitu ya. Atau di mana nih? Di tengahnya itu berarti di angka 500 misalnya gitu ya. Tetapi yang wajar. Nah kalau boleh Bapak nih lengkapi dokumennya. Kalaupun nggak ada ya gimana caranya kita bikin ke dokumennya gitu ya. Jadi ada yang fleksibel, ada yang kaku gitu ya. Ada juga yang arogan.
Nah, yang arogan ini biasanya ya lebih gampang di ini di apa namanya ya, diceblosin ya. Itu biasanya biasanya seperti itu ya. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Ah, ketentuan pidana. Oke ya, di sini kita lihat lingkup pidana perpajakan. Oke. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada pengulangan pidana. Misalnya, dia sudah melakukan pidana sebelumnya, tapi dilakukan lagi pengulangan. Itu terjadi pidana lagi ya. Percobaan pidana. Nah, dia belum melakukan, tetapi sudah terlihat ranahnya, oh ini mencoba nih, melakukan pidana. Ya, pidana akibat kealpaan. Nah, ini biasanya karena kelalaian kan gitu ya. Maka bisa diancam pidana. Tapi ini masih bisa di ditolerir lah. Ya. Nah, masih bisa di apa namanya? Diberikan penjelasan atau dinego lah istilahnya ya. Diberikan penjelasan sejelas mungkin bahwasanya kealpaan ini adalah bukan bagian dari kesengajaan kan gitu ya. Nah, ada pidana akibat kesengajaan. Ini lingkupnya ya. Pidana karena mengulangi pidana lagi. Pidana karena percobaan. Pidana karena kealpaan. Nah, ini biasanya jarang terjadi. Sengajaan, kalau kesengajaan berulang-ulang ya, kemarin sudah dilakukan lagi. Nah, itu sengajaan. Oke. Pidana akibat kealpaan. Nah, ini berupa akibat kealpaannya dapat menimbulkan kerugian negara. Kalau ada kerugian negara ya. Kalau ada kerugian negara. Tidak menyampaikan SPT ya. Tadi di awal kita sudah sampaikan. Dan pidana dikenai apabila perbuatan dilakukan bukan pertama kali ya. Sudah berulang-ulang. Ya, bisa dikenakan pidana. Kemudian bentuk pidana akibat kesengajaan. Nah, kita banyak tahu lah ya. Mana yang disengaja. Itu tadi dilakukan berulang-ulang. Ya, tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP. Nah, ini bisa juga masuk tindak pidana. Oke ya, tidak melaporkan SPT ya, itu tindak pidana juga ya. Tetapi jarang ya kalau tidak melaporkan langsung dipidana. Ini jarang karena proses dulu, diperiksa dulu apa dulu, akhirnya nanti karena sifat pajak itu sifatnya apa ya, fleksibel ya, maka nanti ketemunya di pembayaran pajaknya gitu kan. Kalau toh bisa bayar pajak, kenapa harus dipidana, kenapa harus penjara kan gitu kan? Pajak itu tujuannya apa? Memenjarakan orang apa mencari pajak kan gitu. Ya udah, kalau mau tujuannya mencari pajak, ya udah dia bisa bayar, terima aja pajaknya gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sanksi pidana akibat kesengajaan. Nah, ini sama kalau misalkan diperkirakan ada dinilai merugikan negara, ya, penjara minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun, denda minimal 2 kali, maksimal 4 kali, pajak terutang ya. Nah, percobaan tidak pidana oleh wajib pajak ya, mungkin dilakukan untuk tujuan pengajuan permohonan restitusi, melakukan kompensasi atau mengkreditkan pajak dalam bentuk penyalahgunaan atau penggunaan tanpa atas NPWP dan status PKP. Misalnya statusnya bukan PKP tapi menerbitkan faktur pajak misalnya seperti itu ya, atau memungut PPN, dipungut PPN, dia bukan PKP, dia pungut PPN. Nah, ini percobaan itu namanya, coba-coba dia. Ya. Nah, selanjutnya pihak yang melakukan percobaan akan dikenai sanksi penjara, ya, penjara minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun. Gitu ya. Jadi, sanksi berlaku pula bagi wakilnya. Nah, wakil kuasa dan pegawai. Nah, ingat pegawainya juga kena tuh ya. Atau pihak lain yang menyuruh turut serta menganjurkan atau membantu percobaan. Nah, percobaan tadi misalnya bukan PKP tapi dipungut PPN-nya. Nah, gitu ya. Itu percobaan pidana. Termasuk stafnya juga dikenakan atau pihak lain yang terlibat dan
dianjurkan ya, dianjurkan. Nah, pidana akibat sengaja melakukan tindakan menerbitkan atau menggunakan faktur bukti potong. Nah, kalau tadi kan dipungut PPN-nya, dipungut duitnya, tapi tidak terbitkan faktur. Nah, itu bukan PKP, dipungut PPN-nya. Nah, sekarang bukan PKP, terbitkan faktur. Nah, ini kan, jadi ada percobaan tidak pidana karena kesengajaan. Sengaja dong, kalau jelas-jelas dia bukan PKP, terbitin faktur gitu kan. Tapi yang jelas sekarang kan tidak bisa lagi. Terbitin faktur pajak bukan PKP tidak bisa karena kita menerbitkan faktur itu harus pakai aplikasi gitu. Ada yang namanya sertifikat elektronik, ada yang namanya paspres, ada yang namanya password, ya macam-macam. Kita harus konfirmasi lagi ke kantor pajak. Nah, dalam hal ini dikenai sanksi pidana penjara minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun. Ya, denda minimal 2 kali, maksimal 6 kali. Daluarsa pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah 10 tahun ya. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah 10 tahun. Saat terutangnya pajak, ya tentu daluarsanya 10 tahun saat terutang dan saat berakhirnya masa bagian tahun pajak. 10 tahun ya, saat berakhirnya masa pajaknya. Pidana oleh pejabat. Nah, oke, pejabat tentu dikenakan sanksi juga ya terhadap pidana pejabat yang melakukan kesalahan. Ya, nah biasanya kalau pejabat itu kan melakukan pidana karena kasus kemarin ya, kasus apa itu namanya ya, karena kasus apes lah kan gitu ya, apes. Kalau misalkan karena dilapor itu jarang lah terjadi seperti itu. Kita lihat karena ada pelaporan si anu jarang. Ya, nah mereka dikenakan atau tersangkut dengan pidana itu ya karena ulah mereka sendiri. Ya, mereka sudah melakukan kesalahan, melakukan ulah lagi gitu kan. Berulahnya apa? Ya, diberikan kebebasan kepada anaknya, berleha-leha, berpoya-poya, istrinya pakai barang mewah, ya. Belum lagi kemarin kita temukan ada arisan ibu-ibu 2 miliar gitu ya. 2 miliar arisan 2 miliar per orang ya. Itu dari mana itu ya? Oke, pidana bagi pihak ketiga. Nah, ada pihak ketiga yang terkena pidana di sini adalah pihak ketiga yang sengaja mempersulit atau menghalangi. Misalnya kayak kemarin ada pengacara kemarin kan menghalangi penyelidikan seorang gubernur atau siapa tuh polisi ya. Gubernur yang tersangkut pidana korupsi ya dihalang-halangi gitu kan. Nah, itu juga bisa terkena sama halnya dengan konsultan yang menghalang-halangi atau pihak lain kuasanya yang menghalangi. Itulah pihak ketiga, pihak siapapun pihak ketiga ya. Termasuk pihak ketiga yang menghalang-halangi pemeriksaan. Ya, pidana bagi pihak ketiga. Nah, ada pidananya. Oke ya. Kurungan maksimal 1 tahun atau denda 1 miliar. Oke. Kalau sengaja, nah ini lebih tinggi lagi. Ya. Pihak yang sengaja tidak memberikan data informasi dalam proses penghimpunan. Nah, sengaja tidak memberikan data ya 10 bulan denda. Nah, bayarnya 800 juta lagi kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, penyidikan pidana perpajakan. Nah, ini ingat, perpajakan ini tentu ranahnya sampai kepada pidana gitu ya. Sampai kepada pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Nah, kalau dinyatakan memang ada merugikan negara, nah, maka ini sudah apa namanya ya, merugikan negara gitu ya. Itu sudah masuk ke tindak pidana. Kemudian penyidik adalah pejabat PNS atau Ditjen Pajak yang diberikan wewenang. Nah, ini mereka ada departemen sendiri ya, penyidiknya ada, pengawasnya ada, intelijennya juga ada, gitu ya. Pihak-pihak yang dibutuhkan. Misalkan bidang IT juga ada. Ya, nah, karena sistem perpajakan kita sudah masuk ke ranah sistem informasi yang lebih canggih lagi ya.
pelaporan secara online, nah, itu sudah berbasis IT semua, teknologi semua itu. Ya, wewenang penyidik. Nah, wewenangnya ya biasa kalau sudah punya wewenang mencari, mengumpulkan datanya, mencari orang-orang yang terkait, ya, memeriksa bukunya, memeriksa catatannya, melakukan penggeledahan juga ya kalau memang diperlukan. Jadi menggeledah harus ada surat geledahnya, meminta bantuan tenaga ahli misalnya. Kalau kita memberikan jawaban belum bisa ditangkap oleh si penyidik, ya dia bisa cari ahlinya, tolong jelaskan ini bagaimana sih maksudnya, ya ini ranah kita nggak paham nih gimana nih, kan gitu ya. Bisa juga memotret, kalau KPK kan bisa menyadap ya, menyadap. Oke, nah kemudian memanggil gitu ya, memanggil pihak-pihak terkait, oke, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu. Oke, pelaksanaan penyidikan, ya, penyidik di Ditjen Pajak memberitahukan saat dimulainya penyidikan, jadi ada surat pemberitahuan ya, kita mau melakukan penyidikan, jadi tidak ujuk-ujuk datang gitu kan, kayak apa namanya ya, bahaya nanti jadi namanya itu polisi ya, kalau tiba-tiba datang itu polisi. Kalau wajib pajak ya apa, petugas pajak setidaknya memberikan pengetahuan, karena kita bukan buronan ya, bukan buronan. Nah kalau buronan diberikan surat pemberitahuan ya makin buron ya, seperti itu ya. Jadi kemudian penyidik juga memberitahukan dan menyampaikan eh, apa namanya yang dirasakan perlu, atau kalau perlu bisa menggandeng polisi ya, pihak lain atau kejaksaan juga bisa digandeng untuk suatu penyidikan. Nah, kemudian penyidik dapat meminta bantuan penegak hukum lain ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pihak yang berhak menghentikan penyidikan, nah itu ada ya, penyidik Ditjen Pajak apabila ditemui kondisi tidak cukup bukti, udah penyidikan dihentikan, tidak ada bukti, tidak dapat, tidak ditemukan lagi gitu kan, atau tersangkanya meninggal dunia, udah selesai kewajibannya, selesai udah hutang hukumnya kan gitu ya. Lalu siapa lagi yang berhak menghentikan? Yaitu Jaksa Agung atas permintaan Menkyu, gitu ya, Jaksa Agung. Apabila telah melunasi jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar ditambah dengan sanksi administrasi, maka itu penyidikan dihentikan. Nah, itu tadi saya sampaikan ya, kita mau memenjarakan orang atau mencari pajak. Ya, kalau misalkan oke, saya akan bayar dalam setahun ini, mohon diberikan keringanan angsuran, ya udah berarti ada niat untuk membayar. Nah, ngapain harus dipenjara kan itu kan? Kalau dipenjara malah nggak bisa bayar nanti. Gimana dia cari duit? Nggak kerja. Nah, ketentuan lain ya, hak dan kewajiban yang belum selesai dalam hal ini, setiap hak dan kewajiban dalam perpajakan ya dikenai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah ini ya, hak kewajiban yang belum selesai. Banyak hak dan kewajiban yang masih harus dikembangkan. Ya, karena setiap tahun berbeda kondisi. Misalnya kondisi tahun berapa nih? Tahun 40, tahun 1940 yang lalu berbeda kan dengan kondisi sekarang. Kalau dulu masih menghadapi kemiskinan, menghadapi penjajah, menghadapi ini, menghadapi itu. Ya, nah, kemudian makin tahun berbeda lagi menghadapi kondisi ini. Ya, ada lagi macam-macam. Ada yang eh, apa? Istilahnya transaksi mata uang apa? Bitcoin gitu. Ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada Bitcoin ya. Sekarang ada mata uang yang bukan apa namanya, bukan rupiah atau bukan dolar, ya mata uangnya sudah dirubah. Nah, transaksi itu jual beli apa namanya fintech ya. Oke,
materi kita untuk KUP sudah berakhir. Nah, namun nanti bisa diteruskan untuk melihat ketentuan tambahan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Karena itu masih banyak yang dirubah di harmonisasi perpajakan tadi. Ya. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dilanjutkan lagi di Undang-Undang HPP, harmonisasi. Nah, ini banyak yang masih harus dilengkapi ya, supaya dalam artian harus dibuat dulu undang-undangnya nih. Tetapi perlu yang namanya apa istilahnya ya? Perlu untuk memastikan maksud dari ini apa gitu ya. Nanti banyak persepsi, kadang-kadang memberikan suatu kalimat yang artinya bias gitu ya. Tetapi setidaknya dibuat dulu aturan itu. Misalnya undang-undang harmonisasi perpajakan terkait dengan Natura sekarang ya. Natura sudah mulai dikembangkan. Kenapa? Dulu Natura bisa dibebaskan dari pajak. Nah, wajib pajak banyak memanfaatkan momen itu. Natura dibuat itu biaya Natura. Akhirnya banyak biaya yang keluar tanpa kena pajak. Sehingga Dirjen Pajak memberikan ketentuan aturan baru dengan harmonisasi itu ya, bahwa Natura sudah masuk ranah pajak. Tetapi Natura ini nanti diatur lagi mana saja ketika sudah ini masuk objek, berapa yang dikenakan yang menjadi objek pajak. Seperti itu ya. Nah, banyak tambahannya di sana. Bisa dibaca nanti di materi yang sudah tertera di sana. Nah, kemudian tarif PPh 21 juga ada di sana. Ya. Yang dulunya 0 sampai 50 juta. Nah, sekarang sudah 0 sampai 60 juta. Oke. Kemudian ada tarif untuk UMKM ya, diberikan semacam relaksasi untuk pengusaha dengan penghasilan penjualan 500 juta itu dibebaskan dari PPh kan gitu ya. Kalau di atasnya misalnya sampai 4,8 dikenakan PPh sampai dengan 0,5%. Seperti itu ya. Nah, tentu kita tetap akan menunggu surat keputusan atau surat edaran dari Dirjen Pajak untuk melihat petunjuk dan teknis pelaksanaan semua aturannya. Ya, saya kira materi kita sampai di sini. Untuk diskusi silakan kita berdiskusi. Barangkali ada yang perlu kita bahas. Silakan Mbak Yesi. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasian. Ya. Mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Saya izin share screen pertanyaan yang sudah kami rangkum pada sesi pertama. Sebentar. Apakah sudah terlihat Pak Hasian? Ya, sudah Mbak. Ya, berikut pertanyaan dari beberapa peserta pada sesi pagi Pak. Baik. Agar mungkin bisa dijawab ya. Ini ada peserta dari Pak Elmo menanyakan apabila terdapat kesalahan pelaporan dari wajib pajak pribadi di mana SPT-nya harusnya terhutang, namun di pelaporan pertamanya nihil, apakah pajak terhutangnya akan dikenakan denda meskipun pelaporannya sudah tepat waktu? Ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Elmo ya. Nah, ingat kalau memang pelaporannya menyebabkan kurang bayar, maka sanksi administrasi dikenakan atas kurang bayar tadi. Kalau pelaporannya menyebabkan lebih bayar, maka akan diberikan pengembalian kepada si yang punya SPT tadi melalui pemeriksaan tentunya ya. Jadi
sudah dibuat pembetulan ternyata kurang bayar, maka sanksi administrasi atas kurang bayar tersebut diberikan 2% per bulannya. Seperti itu Mbak Ilmu. Baik, bagaimana Pak Elmo? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Siang sudah terjawab. Iya, baik. Untuk peserta Ibu Garnedina, apakah ini akan ditanyakan secara langsung? Tadi sudah angkat tangan pada sesi pagi ya, Bu? Iya, Kak. Iya, Tidak cerita baik, soalnya sudah silakan. terjawab. Sudah Oh, terjawab sudah di ya? iya materi waktu siang. Oke, Oke, baik. Iya, Masih. berlanjut ke peserta 19 Muhammad Ridwan ya. Ini menanyakan apakah wajib pajak bisa memiliki lebih dari 1 NPWP, Pak? Ya, jadi dalam hal wajib pajak memiliki 1 NPWP itu adalah cabang ya. Kita kalau punya NPWP itu belakangnya induknya adalah 000. Kemudian ketika kita punya usaha misalnya di katakanlah di daerah Depok gitu ya. Di Depok kita punya usaha. Kemudian ada cabangnya misalnya di Pasar Minggu. Ya, kita buat NPWP yang sama tapi belakangnya 001. Nah, itu cabang. Jadi bisa memiliki NPWP lebih dari 1 itu sebagai cabang. Kalau sebagai pusat tidak bisa. Oh, baik. Baik, kepada Pak Muhridwan, apakah sudah terjawab, Pak? Atau ada pertanyaan lain yang mungkin akan disampaikan? Izin Bu, terima kasih untuk Iya. waktunya. Kami ingin Iya. menanggapi yang pertama terkait NPWP cabang. Yang kami ingin tanyakan adalah bahwasanya ketika NPWP pusat itu adalah PKP dan NPWP cabang itu non PKP, apakah berarti kami bisa memilih untuk menggunakan PKP atau non PKP untuk suatu kegiatan? Itu dulu yang pertama. Habis itu yang kedua itu kami masih agak ragu sih Pak terkait batas untuk PKP itu sebenarnya yang 4,8 miliar 600 juta ataukah yang 900 juta itu? Ya. Oke, itu dulu Pak. Oke, baik Pak. Ya, saya jawab dulu terkait dengan PKP tadi ya. Iya. Nah, untuk undang-undang terbaru bahwa wajib pajak boleh memilih PKP walaupun belum memenuhi penjualan 4,8 miliar. Boleh memilih PKP, boleh tidak. Tetapi atas penjualan yang sudah mencapai 4,8 miliar, ya, maka dia wajib untuk PKP. Jadi untuk ketentuan terbarunya adalah 4,8 miliar, ketentuannya wajib untuk PKP atau ditetapkan secara jabatan apabila tidak mengukuhkan sebagai PKP, tidak mendaftar sebagai PKP. Jadi atas 4,8 miliar ya Pak ya. Tetapi kurang dari 4,8 miliar bisa memilih tidak, bisa memilih PKP. Pak, berarti yang 900 sama 600 itu ketetapan lama ya Pak? Nah ya, ketetapan lama Pak. Ya. Ya. Nah, tentunya kan di 600 itu juga sudah memenuhi di 4,8 ya. Tidak wajib di misalnya range-nya di bawah 4,8 ya tidak wajib. Tapi boleh nggak? Boleh. Boleh PKP. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian atas PKP pusat. Nah, perhatikan kalau pelaporannya adalah pemusatan, kalau saya menangani developer ya, perusahaan developer yang menjual unit. Jadi kantornya di Jakarta, tetapi dia proyeknya di daerah kan gitu ya. Nah, dia harus punya NPWP di daerah. Maka yang daerah ini kebetulan pusatnya di Jakarta Selatan ya. Nah, kemudian dia proyeknya di daerah Cibunar, daerah Bogor sana lah ya. Nah, maka daerah sana, KPP sana akan meminta untuk PKP dan memang secara ketentuan kita harus PKP karena nanti kita akan melaporkan penghasilan kita yang sudah PKP ke pusat. Nah, pelaporannya kan ke pusat gitu ya. Jadi secara pelaporan maka
cabang juga wajib PKP. Kenapa demikian? Karena supaya tidak terbentur dengan pusat karena sudah PKP. Dia harus melaporkan penjualan yang sudah PKP. Nah, kalau dia melaporkan penjualan yang non PKP kan tentu akan menjadi rumit juga nanti di pusatnya. Nah, sebaiknya di PKP-kan saja di daerah. Seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Kami masih mau nanya, boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Kita masih ada waktu ya Mbak Yes ya. Iya, Diskusi mohon semua, dipersingkat silakan. ya Pak. Ini Oh, ya. karena pertanyaan masih banyak, jadi mungkin gitu ya. dipersingkat Pak untuk Oke. ya jawabnya. Ya, baik. Saya persingkat aja pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak, AR itu sebagai konsultasi. Tapi dapat sekarang bahwa AR itu tidak sebagai konsultasi, tapi sebagai pengawasan, itu satu. Yang kedua adalah untuk pelaporan pajak tahunan atau pribadi, badan atau pribadi itu sebenarnya terhitungnya 1 tahun, Maret atau apa, misalnya dia terdaftarnya Desember Pak, atau apakah Maret itu atau April udah harus melaporkan ataukah tidak? Habis itu Pak, mohon penjelasan yang terkait di halaman 53 yang terkait pengungkapan ketidakbenaran SPT yang 150 sama 50% itu bedanya di mana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Yang pertama terkait dengan AR. Nah, AR ini juga melaksanakan pengawasan. Halo, Mbak? Ya, Pak Sian. Ya. Silakan Pak. Ya, AR melakukan konsultasi dan juga pengawasan. Dan mereka sudah dikembangkan lagi tugas-tugas mereka ya. Nanti bisa kita cek di web DJP, tugas dan tanggung jawab AR dan juga penyuluh pengawas dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, yang jelas sebenarnya DJP itu menyiapkan divisi untuk konsultasi. Ya, bisa kita ke helpdesk misalnya kalau misalnya perlu untuk sinkronisasi terkait dengan aplikasi, langsung ke helpdesk. Nah, helpdesk juga dibantu dengan pihak lain dan juga pihak AR tidak bisa menangani, nanti dialihkan misalnya ke helpdesk saja. Nah, itu ya, yang jelas kita diberikan ruang untuk berdiskusi atau konsultasi. Ya, atau misalkan itu dia tadi bisa dengan konsultan yang sudah mungkin terbiasa menangani kan gitu ya, bisa juga ke helpdesk. Kadang-kadang ya kemarin kan kami menangani kasus pilot dari 3 departemen divisi yang saya tanyakan masing-masing berbeda jawaban padahal pertanyaannya satu. Nah, dari situ kan bukan berarti kita menyalahkan mereka juga, tetapi dari fakta yang sudah kita lakukan ya bukan begitu gitu ya. Ternyata dari persepsi mungkin karena belum pernah ditangani gitu. Seperti itu ya Pak ya untuk Ya Pak. Pelaksanaan konsultasinya gitu. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan. Pelaporan itu apabila misalnya perusahaan berdiri tahun 2000, katakanlah tahun 2022 ya, 2022 di bulan April atau Mei, katakanlah pertengahan di Juni. Berdiri di Juni 2022, maka kita sudah harus buat laporan. Tahun 2022 kita harus buat laporan ya. Periodenya, laba rugi periodenya misalnya dari Juni, Desember kan gitu ya. Nah, gitu untuk laporan di awal. Kalau ada pajaknya tinggal sesuaikan. Misalnya kalau dia di bawah 4,8 udah tinggal sesuaikan tarifnya. Bisa final 0,5%. Gitu ya. Jadi tahun 2022 kita harus sudah lapor di 2023. Atau berdiri di akhir Desember 2022. NPWP-nya Desember, nanggung banget nih. Tetap kita harus lapor. Tahun 2022. Misalnya kita lapornya belum ada transaksi, boleh. Atau misalkan nihil gitu kan. Atau kalau sudah transaksi, udah tinggal bayar aja. PPh-nya final misalnya 0,5%. Kalau penjualannya di bawah 4,8 miliar. Gitu. Ya. Nah, itu terkait pelaporan. Namun untuk tahun selanjutnya kalau sudah full 1 tahun ya udah berarti pelaporannya full 1 tahun. Kalau periode pelaporan atau periode
pembukuan itu biasanya ada yang dari Januari Desember kan gitu ya, itu periode. Nah, ini untuk perusahaan multinasional yang murni kepemilikannya lokal itu biasanya Januari Desember. Tapi kalau dia punya afiliasi atau punya cabang di luar negeri itu biasanya periode pelaporannya itu dari Juli Juni gitu. Juli untuk start awalnya, Juni baru penutupannya. Jadi bukan Januari Desember. Ya. Nah, untuk pelaporannya itu tadi, kalau berdiri di tahun 2022, baik itu dari Januari, berdiri Januari atau Desember ya, kita sudah harus lapor. Ya. Kita lapor SPT-nya full. Misalnya pelaporan itu kan 1 tahun ya. Semua pelaporan 1 tahun. Walaupun sudah berjalan, tiap bulan kita bayar pajak, lapor pajak, kemudian sektor pajak itu tiap bulan kita bayar. Kita memang kewajiban melaksanakan perpajakannya bisa tiap bulan kalau perusahaan. Tetapi di akhir tahun kita harus melapor tahunannya. Ya. Kenapa melaporkan tiap bulan? Karena negara kan butuh dana juga ya, bayar tiap bulan untuk membayar pegawai, untuk membayar personal negara. Nah, kita harus bayar tiap bulan. Tetapi nanti di akhir tahun kita harus lapor nih setahun. Kalau beroperasinya cuma 6 bulan ya udah, kita lapor yang 6 bulan itu. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Baik. Baik, Pak, ini peserta nomor 11, Pak Wilton, ini menanyakan untuk pembetulan apabila tidak ada batas waktu, apakah wajib pajak masih dapat melakukan pembetulan 1 tahun setelah pelaporan SPT normal? Bagaimana Pak ini penjelasannya? Ya, jadi gitu ya. Pembetulan itu maksimal 3 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah 3 tahun itu ditolak, apalagi sekarang berbasis web, langsung ditolak sama dia, aplikasinya langsung menolak. Nah, kebetulan kemarin kita cari akal melapor secara e-filing, sudah lebih dari 3 tahun masih bisa lagi kita laporkan karena untuk keperluan restitusi ya. Nah, berhubung di aplikasi e-filing masih bisa kita lapor, ya udah kita cari jalan melalui e-filing bisa dilapor. Nah, prinsipnya ya, kalau memang sudah bisa dilapor, silahkan dilapor. Kan gitu ya. Nah, tetapi ketentuan tetap berjalan. Kalau memang itu diperhatikan oleh petugasnya, mungkin akan disurati atau apa. Lalu kita akan membalas suratnya. Tergantung nanti pertanyaannya apa, kan gitu ya. Nah, yang jelas untuk pembetulan 1 tahun ke belakang masih bisa. 2 tahun, yang maksimal 3 tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi Ya, baik. nah, tidak harus menunggu 3 tahun baru lapor lah ya. Sebelum 2 tahun, sebelum 1 tahun ya bisa dilaporkan pembetulannya aja gitu Pak. Baik, Gitu, Pak. Baik Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Roni, yang digolongkan WPOP tidak melakukan usaha dan melakukan pekerjaan bebas apa saja? Apakah driver daring, pekerja seni berbasis aplikasi, termasuk di dalamnya? Jika WPOP dalam kriteria tersebut tetapi memiliki penghasilan lebih dari batas penghasilan tidak kena pajak, apakah perlu melaporkan juga? Demikian Pak, mohon penjelasannya. Oke. Jika WPOP dalam kriteria tersebut tetapi memiliki penghasilan lebih dari batas penghasilan. Nah, gini ya. Kalau kita mau mengetahui penghasilan kita, apabila kita punya bukti potong PPh 21, gitu ya. Bukti potong PPh 21 berarti kita adalah karyawan. Ya, bukan wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan atau melakukan usaha bebas. Kalau kita ada bukti potong, ya udah tinggal laporkan. Misalnya kita sebagai karyawan pasti ada bukti potongnya 1, kan gitu ya. Kalau misalkan kita bekerja di 2 perusahaan, ada 2 bukti potong, laporkan saja. Ya, lapor, hitung ulang karena PTKP kan hanya 1 kali. Nah, karena dia ada 2 bukti potong, dia dihitungnya 2 kali, bukti potong di PTA dan bukti potong di PTB. Tetapi untuk realnya kita akan lapor ulang, hitung ulang, karena kita harus menghitung ulang dengan PTKP 1 kali. Di situ ya. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa kita adalah pegawai. Yang kedua, pekerjaan bebas. Kalau kita punya penghasilan yang tidak menetap, misalnya kadang-kadang
dapat penghasilan dengan penjualan 10 juta, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang nggak ada penjualan. Nah, itu adalah sudah bagian dari penghasilan bebas. Misalnya buka pecel lele, buka apa namanya warung, atau jualan online. Nah, yang jelas itu bukan karyawan. Sudah merupakan pekerjaan bebas. Lalu bagaimana perlakuan pajaknya? Kita menghitung pajak dari brutonya, penjualannya berapa. Sebulan misalnya penjualan 10 juta, langsung dikalikan tarif final 0,5%. Sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 23. Ya, nomor 23 sekarang sudah nomor 46 ya, kalau salah ya. Untuk ketentuan terbarunya. Nah, tarifnya 0,5%. Kalau kita penghasilan setahun sebagai UMKM atau penghasilan bebas di bawah 500 itu tidak dikenakan PPh. Ya, ketentuan terbaru. Tidak kena tarif 0,5%-nya. Lapor aja. Penghasilan kita 400 juta setahun, ya udah, itu bebas PPh. Tapi di atas 500, nilai 600 juta, udah kita sudah dikenakan tarif 0,5%. Oke, seperti itu ya. Nah, yang saya tangkap bahwa apakah driver daring sebagai pekerjaan apa segala macam. Nah, kalau misalkan driver ini kan lihat kategorinya, apakah dia sebagai karyawan. Kalau karyawan pasti dapat bukti potong, gitu ya. Kemudian atas transaksi kita dengan driver itu sudah langsung dipotong pajak, ya, dari pemilik aplikasi. Nah, pemilik aplikasi adalah perusahaan harus membayar pajak, seperti itu. Oke ya. Kemudian atas penghasilan sebagai driver itu kan saya kira masih rata-rata di bawah PTKP gitu ya. Nah, ini kalau memang tidak perlu punya NPWP ya tidak usah. Tapi kalau memang perlu, misalnya mau kredit apa silakan. Nah, tadi ketentuannya kalau masih di bawah PTKP ya tidak wajib melaporkan. Atau kita mau melaporkan nih NPW kita sebagai pekerja bebas, bisa aja. Misalnya kita buat nih udah anggap aja lah penjualan kita sebulan sekian, total 400 juta setahun toh belum bayar pajak, ya udah silakan kan gitu kan. Seakan-akan kita punya penghasilan. Nah, untuk menganulir misalnya kita punya aset atau mau membeli aset. Gitu ya. Nah, kita tinggal melihat jenis penghasilan kita apa. Apakah kita terima bukti potong, ya udah itu sudah jelas kita sebagai karyawan, atau bukti potong sebagai honor misalnya ya, berarti kita bekerja profesi kita adalah tenaga ahli ya, terima honor. Gitu ya. Baik, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kebetulan sudah pukul 3 sore ini Pak. Ini mungkin kita tampung dulu dan nanti akan dijawab di WAG Pak ya. Dan mungkin kalau berkenan kami share nomor Bapak ya untuk peserta. Boleh Mbak. Silakan. Baik, ini saya siap. stop share dulu ya Pak ya. Ya. Siap untuk memberikan ini ya. Iya. Iya, baik. Mungkin kita akhiri saja ya Pak. Oke, baik. Ya. Mbak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih pada Pak Hasian atas paparannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada Bapak dan Ibu sekalian, materi OPAB pada hari ini telah selesai. Namun sebelum kita akhiri pelatihan pada hari ini, kita akan melakukan pengambilan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian agar kamera dalam posisi on. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Ini ada yang belum on ya kameranya, mungkin agar bisa di-on-kan ya kameranya. Agar bisa kami... Boleh sekali lagi ya? 1, 2... Sebentar.
1, 2, sebentar. Sebentar, mohon maaf ini ada sedikit gangguan. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Untuk halaman selanjutnya ya. 1, 2, sebentar. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dokumentasi akan kami kirimkan melalui WhatsApp group setelah acara ini selesai. Dan kepada Bapak Hasian, terima kasih atas hari ini, Pak. Terima kasih ya, siap Sudah, untuk ya. diskusi. Ya, Salam. siap. Ya, mohon izin ya Ya. Mbak Esi. Iya, sudah diperkenankan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, kepada para peserta akan kami sampaikan beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, link rekaman materi pelatihan pada hari ini akan kami sampaikan ke email Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, kami juga akan kirimkan soal ujian materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Kemudian yang ketiga, untuk materi selanjutnya yaitu PPH potong pungut akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 mulai pukul 9 sampai dengan jam 12 siang dan akan diampu oleh Bapak Lukman Hakim SEMM. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pada pelatihan pada hari ini. Sampai bertemu pekan depan dan selanjutnya dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ke foto. Ya, gimana ini?